Selamat bertemu lagi saudara-saudara sekalian. Shalom buat kita semua. Mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkan dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hal menghakimi adalah salah satu pokok pengajaran Tuhan Yesus di bukit. Pada ayat 1 dari Injil Matius pasal 7 ini, Tuhan mengatakan, jangan kamu menghakimi. Apa artinya jangan menghakimi? Apakah ini berarti bahwa Tuhan Yesus melarang adanya lembaga pengadilan di bumi? Tentu tidak, saudara-saudara sekalian. Kata menghakimi dalam Injil Matius 7 ayat 1 dalam bahasa Yunani adalah krino. Krino artinya menilai atau mengeritik. Konotasi dari kata krino ini, saudara-saudara, merujuk pada menilai seseorang secara negatif dan mengkritik orang dengan kritik yang tidak membangun atau destruktif, atau bersifat menjatuhkan seseorang atau mencemarkan nama baik seseorang. Dan penghakiman seperti inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, atau yang dilarang oleh Tuhan Yesus pada ayat firman Tuhan ini ketika ia berkata, jangan kamu menghakimi. Artinya, jangan menilai orang lain secara negatif. Jangan pernah mengkritik orang lain dengan kritik yang menjatuhkan, dengan kritik yang tidak membangun. Artinya orang Kristen boleh menilai, orang Kristen boleh mengkritik orang lain asal tujuannya positif dan sifatnya objektif dan membangun. Mengkritik pimpinan saudara-saudara apakah tidak boleh? Menurut saya boleh. Mengkritik pemerintah apakah boleh atau tidak boleh? Menurut saya boleh saja. Mengkritik pendeta apakah boleh atau tidak? Menurut saya boleh. Asal tujuannya untuk memperbaiki, bukan untuk menjatuhkan. Dan tentu ada etikanya. Tidak asal ngomong. Dan kritik yang kita sampaikan itu berdasar. Tidak mengada-ada. Tidak asal mengeritik. Dan bukan berdasarkan apa kata orang. Kita punya bukti-bukti yang kuat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di zaman teknologi digital saat ini, banyak umat Kristen yang menggunakan medsos untuk mengkritik orang lain. Menurut saya, hal yang demikian tidak etis secara Kristiani. Bahkan cara itu bisa mengarah kepada fitnah, saudara-saudara sekalian. Maka umat Kristen sebaiknya sampaikan penilaian saudara atau kritik saudara terhadap seseorang secara langsung, jangan di medsos. Dikirim ke WA pribadinya, menurut saya itu jauh lebih etis. Atau sampaikan langsung kepada yang bersangkutan kalau ada sesuatu yang kita nilai menyalahi atau tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Mengkritik orang lain melalui medsos, menurut saya itu cenderung menghakimi. Dan menghakimi itu adalah dosa. Karena Yesus mengatakan, jangan menghakimi. Saudara-saudara diberkati Tuhan, mari kita melihat apa alasannya mengapa Tuhan Yesus melarang umat Kristen untuk menghakimi atau mengkritik sesamanya tanpa dasar. Di sini dikatakan karena kalau kita menghakimi orang lain dengan maksud dan cara-cara yang tidak baik, dengan maksud negatif, dan maksud ingin menjatuhkan, maka kita juga akan diperlakukan demikian. Pada ayat 1 dan 2 Injil Matius pasal 7 ini, Tuhan Yesus mengatakan, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Di sini berlaku hukum tabur tuai, saudara-saudara sekalian. Yang kedua, karena kita belum sempurna, bahkan kita kemungkinan lebih parah buruknya
dari orang yang kita kritik atau yang kita nilai. Pada ayat 3-5 Tuhan Yesus mengatakan, "Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkan dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Saudara, selumbar dalam bahasa Yunani, karpos, artinya sepihan kecil. Sedangkan balok dalam bahasa Yunani, dokos, artinya potongan kayu besar. Analogi ini disampaikan oleh Tuhan Yesus untuk memberitahu bahwa kita, demikianlah yang sering kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita seringkali mengkritik kesalahan kecil yang dibuat oleh orang lain, sampai kita beberkan kemana-mana. Ya, saudara-saudara ya, sementara kesalahan yang kita lakukan, kelemahan yang kita lakukan, jauh lebih besar, bahkan jauh lebih banyak dari yang dilakukan oleh orang lain. Nah, hal yang seperti inilah yang dilarang oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan orang-orang yang seperti ini, yang mengeritik kesalahan kecil orang lain sementara di pihaknya sendiri lebih besar, bahkan lebih banyak, Tuhan Yesus mengatakan orang-orang seperti ini adalah orang-orang munafik. Dan jika Tuhan Yesus dalam firman Tuhan ini mengatakan, "Keluarkan dahulu balok di dalam matamu, barulah lihat dan keluarkan selumbar yang ada di mata saudaramu." Maksudnya ialah introspeksi lebih dahulu dirimu, bereskan dahulu dirimu, perbaiki dahulu kesalahanmu, baru kritik orang lain. Nah, saudara-saudara yang berkati Tuhan, mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Sebagai umat Kristen, kita berkewajiban memperbaiki orang lain jika terbukti melakukan kesalahan, tetapi tentunya dengan etis, bukan untuk menjelekkan orang lain, bukan untuk maksud menjatuhkan orang lain. Dan mari kita melakukan itu sepanjang kita sudah memeriksa diri sendiri bahwa kita jauh lebih baik dari orang yang kita kritik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.